Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lambau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dengan NIM 19040100017, kelas Ekonomi Syariah 5E. Manajemen proyek. Pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah pengertian antara manajemen dan juga proyek. Manajemen secara umum diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sumber daya seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Sedangkan proyek itu adalah rencana pekerjaan dengan suatu target untuk pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentan waktu atau kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada manajemen proyek. Secara kolektif, manajemen proyek itu adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan juga efisien. Sistem ini itu hadir sebagai perangkat untuk membantu dan juga mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalkan proyek rekonstruksi. Tanpanya, suatu proyek itu akan sangat sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Apabila suatu proyek yang dikerjakan itu baik, maka manajemen proyeknya pun akan baik, bahkan kualitasnya lebih baik lagi. Waktu yang dibutuhkan walaupun lama, tetapi hasilnya akan bagus, sempurna. Segi biayanya juga seperti itu. Sebaliknya, apabila manajemen proyeknya dikerja secara asal-asalan, maka bahkan kualitasnya pun itu juga akan kurang maksimal. Selanjutnya ada tujuan manajemen. Yang pertama itu adalah menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu itu ditentukan limasi yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan juga harus diselesaikan. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitori supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini tuh akan berjalan lancar dalam mengerjakan sebuah proyek. Selanjutnya, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin. Akan tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan sejak awal, yaitu keefektifannya dan keefisienannya. Selanjutnya, sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan dari awal itu harus tercapai. Artinya, manajemen proyek itu juga dapat membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Tujuan manajemen selanjutnya yaitu adalah melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun juga kualitasnya. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar dan sesuai dengan rencana awal. Sasaran manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana dan prasarana, serta keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antara pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak yang terkait atau terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Ruang lingkup manajemen proyek.
Hal-hal yang termasuk di dalam domain ruang lingkup manajemen proyek, yang pertama ada waktu proyek dimulai, yang kedua ada perencanaan lingkup proyek, yang ketiga ada pendefinisian ruang lingkup proyek, serta yang terakhir yaitu verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh manajemen proyek. Sebenarnya ada banyak contoh manajemen proyek. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik. Contohnya seperti jembatan, bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jalan tol, pabrik, jalan raya, dan juga sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan juga pengembangan. Lalu hasil penelitian tersebut nanti akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang maupun jasa, ataupun juga hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saja. Yang ketiga, ada proyek padat modal. Proyek padat modal adalah proyek dengan produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena eksekusinya membutuhkan banyak modal. Banyaknya modal yang digunakan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Contoh yang terakhir adalah proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh.